Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Adiani dengan NIM O1A1201193 dari kelas D, jurusan Farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Haluoleo Kendari. Di video ini saya akan menjelaskan tentang gangguan enzim pencernaan dan cara mengantisipasinya. Langsung saja, yang pertama itu sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah proses menerima makanan, mengubahnya menjadi energi, dan mengeluarkan sisa proses tersebut. Saluran pencernaan terdiri atas mulut, tenggorokan, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Sistem pencernaan juga meliputi organ-organ yang terletak di luar saluran pencernaan, yaitu pankreas, hati, dan kantung empedu. Kedua, proses yang terjadi di masing-masing organ pencernaan agar bisa diolah menjadi energi dan berbagai macam nutrisi seperti asam amino, glukosa, dan asam lemak. Makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh perlu diproses terlebih dahulu. Proses tersebut berlangsung di dalam sistem pencernaan. Berikut ini adalah beberapa organ tubuh yang termasuk dalam sistem pencernaan manusia beserta fungsinya. Yang pertama, mulut. Proses pencernaan manusia dimulai dari waktu makanan digigit, dikunyah, dan dihaluskan di dalam mulut. Makanan yang bercampur dengan air liur akan dipecah menjadi potongan-potongan yang lebih kecil oleh gigi, sehingga menjadi lunak dan mudah ditelan. Lidah pun juga berperan dalam mengarahkan makanan di dalam mulut agar tergigit oleh gigi dan mendorongnya ke dalam kerongkongan untuk ditelan. Yang kedua, kerongkongan atau esofagus. Makanan dan minuman yang ditelan akan melewati kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan adalah saluran yang panjangnya sekitar 25 cm dan berfungsi untuk menyalurkan makanan dan minuman dari mulut ke dalam lambung. Di saluran ini terdapat otot-otot khusus yang menyerupai katup yang disebut lower esophageal sphincter. Katup ini berfungsi untuk memastikan makanan atau minuman yang sudah mencapai lambung tidak kembali naik ke kerongkongan atau mulut. 3. Lambung. Setelah menerima makanan dan minuman, lambung akan mengeluarkan zat azam dan enzim untuk melanjutkan proses pencernaan. Selain memecah makanan, lambung juga akan membunuh mikroorganisme yang mungkin terdapat pada makanan atau minuman. Di dalam lambung, makanan akan dibuat menjadi cairan pekat atau berupa pasta dan selanjutnya akan didorong ke usus halus. 4. Pankreas. Tak hanya berfungsi untuk menghasilkan insulin, pankreas juga bertugas menghasilkan enzim pencernaan seperti lipase, protase, dan amilase. Enzim tersebut akan dilepaskan oleh pankreas dan ikut bercampur dengan enzim pencernaan dari lambung. Enzim lipase berfungsi untuk mencerna lemak menjadi asam lemak, protase untuk mencerna protein menjadi asam amino, sedangkan amilase untuk memecah karbohidrat menjadi glukosa. Yang kelima, kandung empedu. Hati atau liver akan menghasilkan cairan empedu, kemudian menyimpannya di dalam kandung empedu. Cairan empedu terdiri dari kolesterol, garam empedu, bilirubin, air, serta mineral seperti kalium dan natrium. Cairan ini berfungsi untuk mencerna lemak menjadi asam lemak. Ketika proses pencernaan makanan berlangsung, cairan empedu akan dialirkan ke dalam usus halus. Yang keenam, usus halus. Makanan yang sudah menjadi pasta atau kimus di dalam lambung akan didorong ke usus halus. Gerakan yang disebut peristaltik usus ini terjadi karena kontraksi dan relaksasi jaringan otot dinding usus halus. Usus halus sendiri terdiri atas 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, dan ileum atau bagian terakhir dari usus halus. Ketiga bagian usus halus ini memiliki tugas masing-masing dalam memproses makanan. Duodenum bertanggung jawab untuk melanjutkan proses pemecahan makanan, sedangkan jejunum dan ileum bertanggung jawab untuk proses penyerapan nutrisi ke dalam aliran darah. Yang ketujuh, usus besar. Setelah diolah menjadi berbagai nutrisi yang terserap oleh tubuh, makanan yang sudah dicerna akan meninggalkan sisa atau limbah yang disebut tinja atau feses. Usus besar akan mendorong limbah makanan tersebut ke dalam rektum, yaitu perhentian terakhir pada saluran pencernaan. Ketika rektum sudah terisi penuh dan tinja di dalamnya siap dikeluarkan melalui anus, Anda akan merasakan mulas dan muncul dorongan untuk buang air besar. Proses pengolahan dan pencernaan makanan hingga menjadi tinja umumnya memerlukan waktu kurang lebih 30-40 jam. Yang ketiga, enzim yang terlibat dalam proses pencernaan beserta fungsinya. Nah, yang pertama, amilase. Enzim amilase diproduksi di
kelenjar liur, pankreas, dan usus halus. Enzim ini bertugas memecah zat fatty atau karbohidrat menjadi gula atau glukosa. Saat makanan yang mengandung karbohidrat dikunyah, kelenjar liur di dalam mulut akan menghasilkan amilase. Setelah tertelan, makanan tersebut akan dicerna lebih lanjut di usus halus oleh enzim amilase yang dihasilkan oleh pankreas. Di dalam usus, amilase terus memecah molekul zat fatty hingga menjadi glukosa yang nantinya akan diserap ke dalam sirkus darah melalui dinding usus. Nah, yang kedua, protase. Enzim protase adalah enzim pencernaan yang bertugas untuk memecah protein dalam makanan menjadi asam amino atau amino asid. Enzim ini diproduksi di lambung, pankreas, dan usus halus. Terdapat beberapa jenis enzim protase, yaitu pepsin atau enzim pencernaan utama di lambung, tripsin, dan chymotrypsin. Yang ketiga, lipase. Lipase adalah enzim yang memiliki tugas memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol atau zat gula yang mengandung alkohol. Organ tubuh yang berperan dalam menghasilkan enzim ini adalah pankreas dan lambung. Enzim lipase juga ditemukan di dalam ASI. Fungsinya untuk membantu bayi mencerna molekul lemak saat menyusui. Yang keempat, maltase. Enzim ini diproduksi oleh usus halus dan memiliki fungsi untuk menghancurkan maltosa. Zat gula maltosa ini banyak ditemukan pada tumbuhan seperti biji-bijian, gandum, dan ubi. Yang kelima, laktase. Laktase adalah jenis enzim pencernaan yang memecah gula laktosa. Gula ini ditemukan dalam susu dan makanan atau minuman yang terbuat dari susu. Orang dengan intoleransi laktosa seringkali disarankan untuk mengonsumsi enzim laktase tambahan saat mengonsumsi susu. Yang keenam, sukrase. Ditemukan pada tanaman seperti tebu, sorghum, dan bit gula. Sukrosa juga ditemukan pada madu, namun dalam jumlah sedikit. Sukrase adalah enzim yang diproduksi oleh usus halus. Fungsi enzim ini adalah memecah sukrosa menjadi gula sederhana seperti fruktosa dan glukosa. Yang keempat, penyakit yang terikat enzim pencernaan, yaitu parenkitis. Parenkitis akut didefinisikan sebagai kondisi inflamasi non-bakteri pada pankreas yang berasal dari aktivitas dini sari enzim pencernaan yang ditemukan di dalam sel asinar dengan keterlibatan kelenjar itu sendiri, jaringan, dan organ sekitarnya. Gejala yang terjadi dapat berupa nyeri pada perut, di epigastrium hingga menjalar ke punggung dan perut bagian bawah. Pemeriksaan penunjang menunjukkan terdapat peningkatan kadar lipase dan amilase. Yang kelima, prinsip penyakit yang menyebabkan kita sakit. Dalam kebanyakan kasus, kira-kira sekitar 70%, pankreatitis akut disebabkan oleh batu empedu dan konsumsi alkohol yang berlebihan. Selain alkohol dan batu empedu, pankreatitis akut bisa dihubungkan dengan beberapa kelainan yang secara keseluruhan frekuensinya kurang dari 10%, yaitu dengan adanya trauma pankreas, beberapa infeksi, tumor pankreas, obat-obatan pankreatotoksik, hiperlipoproteinemia, keadaan fase operatif, atau hiperparatiroidisme. Demikian persentase materi